Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Membuat Surat Resmi Secara Baik dan Benar. Saya Ria Mariana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat resmi dan macam-macam surat resmi. Definisi surat resmi. Pengertian dari surat sendiri yaitu merupakan komunikasi tulis yang dilakukan antar seseorang kepada orang lain atau seseorang kepada lembaga, instansi atau organisasi atau antar lembaga, instansi dan organisasi lain. Sedangkan pengertian dari surat resmi sendiri yaitu surat resmi merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan pada saat situasi formal atau resmi yang dibuat berdasarkan peraturan dan ketentuan tertentu yang dikeluarkan oleh perusahaan atau perorangan. Adapun menurut Mas Karun, pengertian dari surat resmi merupakan masalah yang berbentuk kedinasan, baik yang dibuat perorangan maupun lembaga atau instansi. Kemudian macam-macam surat resmi. Yang pertama yaitu surat permohonan. Surat permohonan merupakan surat yang digunakan untuk memohon sesuatu pada seseorang, lembaga, ataupun instansi yang ditunjukkan untuk atasan, pemerintah, ataupun pengadilan yang bersifat memohon. Contohnya seperti surat permohonan perceraian, surat pembangunan jalan, surat pembangunan masjid, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu surat keputusan. Surat keputusan merupakan surat yang berisi keputusan dari atasan dalam suatu lembaga yang berkenaannya masih belum jelas. Contohnya seperti surat undangan, surat panggilan, surat keterangan panitia dari kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu surat perintah. Surat perintah berfungsi sebagai perantara pesan untuk menyuruh atau menginstruksikan pegawai atau bawahan. Contohnya seperti surat tugas siskamling, surat dinas, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu surat kuasa. Surat kuasa merupakan pemberian kuasa atau wewenang dari pemilik kepada seseorang. Contohnya seperti surat pengambilan ijazah, surat pembayaran pajak, surat penerimaan kartu kredit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu surat edaran. Surat edaran merupakan suatu pesan tertulis yang ditujukan pada sebuah kelompok atau kalangan tertentu dengan menginformasikan suatu hal atau kegiatan. Contohnya seperti surat pengumuman libur karena ujian sekolah, kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haika. Saya menjelaskan tentang fungsi surat resmi. Fungsi surat resmi menurut Indra Mulyaningsih. 1. Alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, surat resmi dapat menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain atas nama pribadi maupun organisasi. 2. Alat bukti tertulis. Surat resmi dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan antara organisasi atau penjabat-penjabat yang mengadakan hubungan korespondensi. Ketika terjadi perbedaan, maka surat yang menjadi pedoman kebenaran tentang suatu hal. Yang ketiga, alat pengingat. Surat dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal atau peristiwa yang telah lalu. Hal ini terkait dengan surat yang biasanya tetap disimpan sebagai arsip. Arsip inilah yang kemudian dapat diacak dan diketahui hal-hal apa yang sudah dilewati. Selanjutnya, alat bukti historis. Surat resmi dapat digunakan untuk mengetahui sejarah atau menggambarkan perjalanan waktu, kejadian, dan perkembangan suatu lembaga. Misalnya dengan melihat arsip surat perusahaan dalam periode waktu tertentu dapat diketahui perkembangan kuantitasnya. Selanjutnya, wakil organisasi atau lembaga.
Kehadiran surat dapat dianggap sebagai wakil organisasi. Hal ini tanpa bertatap muka langsung, surat sudah dianggap sebagai kehadiran. Alat selanjutnya, alat pedoman kerja. Beberapa surat seperti surat keputusan memuat petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis suatu pekerjaan sehingga menjadi pedoman dan menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya, alat promosi. Surat dapat menjadi media promosi, misal pada bagian kepala surat yang memuat logo. Promosi bisa berasal dari kantor atau perusahaan pengirim surat atau siapapun yang membaca surat tersebut. Selanjutnya, alat pengikat. Surat resmi dapat digunakan untuk mengikat antara dua belah pihak dengan kekuatan hukum, semisal dalam surat kontrak kerja. Selanjutnya, alat untuk penghematan. Surat dapat menghemat baik waktu, tenaga, juga biaya, karena selembar surat telah mewakili kedatangan si pembuat surat secara nyata. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Sapitriani. Saya akan menjelaskan kembali tentang bentuk-bentuk surat resmi. Bentuk-bentuk surat resmi adalah pola atau sistematis sebuah surat yang ditentukan oleh tata letak layout. Adapun bentuk-bentuk surat itu ada 6. Bentuk-bentuk surat yaitu Wiwin 2015 yaitu 1. Bentuk lurus penuh full block style. Pada bentuk lurus penuh, seluruh bagian surat kecuali kop surat pengetikannya dimulai dari margin sebelah kiri. Bentuk lurus block style. Surat bentuk lurus adalah surat dengan pengetikan secara lurus rata dari margin kertas sebelah kiri. Namun, untuk tanggal dan salam penutup tidak diketik dari margin sebelah kiri. Bentuk setengah lurus semi block style. Yang membedakan bentuk setengah lurus dengan bentuk lurus maupun lurus penuh adalah pada awal paragraf menjorok 5 karakter ke dalam. Kemudian tanda tangan tidak boleh ditandatangan dari dalam sebelah kanan surat. Bentuk lekuk indented style. Bentuk surat ini dikenali pada alamat dalamnya yang berlekuk. Pada setiap awal paragraf selalu menjorok 5 baris ke dalam, sedangkan baris berikutnya tetap pada margin kiri. Bentuk alinea menggantung hanging style. Perbedaan surat ini terletak pada isi paragrafnya, di mana baris kedua pada paragraf surat tersebut dimulai 5 baris menggantung. Bentuk resmi official style. Bentuk resmi ini sering digunakan dalam institusi pemerintahan. Pada pengetikannya, alamat dalam berada pada sisi sebelah kanan. Kemudian, paragraf isi menjorok sedikit ke dalam. Setiap awal paragraf menjorok 5 spasi ke dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Juwita dari kelompok 5. A. Memudahkan penunjukan pada saat mengadakan hubungan surat menyurat. B. Memudahkan penyimpanan dan pencarian kembali arsip. C. Mengetahui jumlah surat keluar pada saat periode tertentu. Contoh nomor 17X1/2011. 3. Tanggal surat. Melalui tanggal surat dapat diketahui tanggal surat itu dibuat dan dikirim. Contoh Mojokerto 7 September 2022. 4. Lampiran. Lampiran adalah bagian surat yang berfungsi sebagai petunjuk tentang dokumen yang disertakan bersama, seperti daftar riwayat hidup, surat keterangan, dan lain-lain. Maka dalam bagian surat perlu dituliskan kata lampiran diikuti jumlah dan jenis yang dilampirkan. Contoh, lampiran 1
daftar riwayat hidup. Halaman surat. Bagian ini berfungsi untuk mengetahui pokok masalah. Contoh hal pemberitahuan. Itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Alamat surat. Alamat surat ini memiliki fungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui alamat pengirim kepada penerima. Alamat surat ini adalah alamat yang ditulis oleh pengirim untuk menjelaskan secara khusus dan lengkap dan di mana surat tersebut akan dituju sehingga surat tersebut akan sampai kepada penerima surat tersebut. 7. Salam pembuka. Salam pembuka berfungsi sebagai pembuka pembicaraan, memberikan rasa hormat dan keakraban pengiriman surat kepada penerima surat. Contoh salam pembukaan yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah hormat kami. Yang kedua, salam sejahtera. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Merdeka. 8. Isi surat. Yang pertama adalah alinea pembukaan. Alinea pembukaan merupakan bagian awal surat yang biasanya berisi sapaan atau pengantar untuk ke permasalahan atau bagian isi surat. Contohnya itu adalah yang pertama, berkenaan dengan dibukanya cabang BCA Kabupaten Saregan. Maka 2. Dalam rangka memperingati. 3. Diberitahukan dengan hormat bahwa. Yang kedua adalah alinea inti. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang maksud kedatangan surat penjelasan. Ini bisa berupa rincian atau bisa pula garis besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri surat resmi yang tidak baik. Ciri-ciri surat resmi yang tidak baik menurut Indra Mulyaningsih. 1. Susunan kalimat yang tidak lengkap atau berbelit-belit. 2. Penggunaan huruf, kata ejaan dan tanda baca yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 3. Kurang memperhatikan kerapian surat, seperti ketikan surat banyak yang salah dan kotor. 4. Penyusunan bentuk dan bagian surat yang tidak menentu. 5. Jumlah halaman mencapai lebih dari 1 lembar. 6. Isi surat terlalu pendek sehingga kurang simetris. 7. Kurangnya informasi berupa alamat lengkap pada surat. 8. Pengungkapan gagasan kurang sopan. Demikian itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.